sampean kepingin tahu guru akhirat, ciri ini mek situ. Gak harus pakai serban, enggak. Gak harus pakai kopiah, enggak. Apa ini? Casing pak ini pak. Serban yo casing. Tahu casing? Warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innama bu'ithu li utammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Hadratil kiram, para alim, para ulama, para kiai, mbah yai, sesepuh, bini sepuh, aji sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama, wabil khusus akhinal kiram, sahibul qaryah, bapak kepala desa beserta staf-stafnya, Pak RT, Pak RW, semua yang hadir di majelis taklim ini, tokoh pemuda, pemudi Karang Taruna, kulluhum ajmain rahimakumullah, amin ya rabbal alamin. Salatuhu wassalamuhu senantiasa kunjuk datang baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita, menunjukkan jalan yang benar, meninggalkan alam-alam kegelapan, menuju alam yang terang benderang lewat dinul iman, dinul Islam, dinul haq. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini betul-betul diberikan Allah petunjuk untuk kita semakin ke depan. Amaliyah apa yang terjadi pada diri kita, Allah membimbing kita menjadi amaliyah yang soleh, amin ya robbal alamin. Judulnya malam hari ini adalah sempurnakanlah keislamamu sesuai surat Al-Baqarah ayat 208. Itu sudah tercatat di banner ya. Surat Al-Baqarah ayat 208 ya. Nyun sewu saderengipun kula tangklep. Biasanya di sini kalau tausiah niku pinten jam Pak Bu? 3 jam. Estuta loh nggih ta? Awas ya. Nek pancen keturutan, hati-hati. Kalau saya mengupas habis ayat ini tadi ya, yang terbener, umpama saya kupas mulai kulite sampai isine, mungkin tutup subuh ya nopo. Umpama dikupas secara detail ya kan, mungkin tutup subuh ya gak mari. Menurut saya hemat waktu Pak. Mana yang terpenting gitu aja menurut saya. Itu jenengan. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Sebelum kami masuk dalam materi, ada kata kunci Pak. Ada passwordnya Bapak Ibu. Shallu ala Nabi Muhammad. Sing sapa wonge, barang siapa di dalam hatinya sudah ada kata kunci, aku yakin apa yang nanti ku sampaikan mesti paham dan bisa menerima. Pun tepan kula Bu, dereng bener nek
jawab dereng umpama pun kapan kenali ngoten nggih. Kula nami asli kula itu Mukhlason Rosyid ya. Cuman waktu kecil saya nama saya bukan Mukhlason. Nami kula saking abah iku kasih nama Nasihin. Nasihin wonten namanya Nasihin nggih. Tetapi ketika saat saya belum 7 hari setelah dilahirkan, ada 3 kiai yang ketika saat menjadi mukhalid abah niku marah-marah terhadap abah. Karena apa? Karena nama itu tadi saya nggak tahu, itu saya waktu diceritakan oleh abah saya itu seperti itu. Siapa 3 orang itu? Mungkin jenengan kenal Pak. Kalau di Mojokerto itu satu Mbah Ilyas. Mbah Ilyas iku abai Mbah Husen. Mbah Husen sesepuh, paling sepuh di Mojokerto. Umurnya insya Allah sudah 90 tahun. Pernah di Banjarnegara, beliaunya dereng ya. Abah beliaunya itu namanya Mbah Ilyas. Yang kedua Mbah Mas'ud, panggilannya Mbah Ud Pagerwojo Sidarjo. Yang ketiga Mbah Hamid Pasuruan. Orang 3 ini Pak Bu yang marah-marah pada saat itu, marah. Akhirnya orang 3 sepakat memberikan nama saya, namanya Mukhlason Rosyid niku abah kula. Ngoten ceritane. Jadi nama saya aslinya itu Nasihin, diganti tiang 3 iku namine Mukhlason. Wis paham nggih? Garwa kula alhamdulillah kula nggih sampun duwe garwa ya ta. Yuga kula jumlahe 7. Loh, inggih yuga kula arek kula mriki arek namanya. Lare kula anak saya jumlahnya masih 7 Pak. Masih 7. Ini yang terkecil umur 2 tahun 5 bulan insya Allah. Nggih. Nah, nyonya saya alhamdulillah sampai sekarang siap umpama nambah yuga sedoso kas. Siap estu, iki estu niki. Kula paling saweneng nek ndelok wong wedok niku manaan. Loh, Kanjeng Nabi Rasulullah mawon sampun kasih isyarah, hei pemuda, nek kuwi kalau kamu sudah mampu untuk nikah, nikahlah. Juga begitu, kalau bisa carilah calon atau istri itu yang mana. Nek bahasa kula Pak Bu ya, masih gede lemu ireng, sing pendek, sing penting mana saweneng kula nggih. Wonten mriki sing gak pede ireng endek manaan daftar gak apa-apa. guyon sik. Tapi nek gak ngantuk sik ngoten lho nggih. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Dulu masalah pendidikan saya SD gak lulus Pak Bu. SD tidak lulus. Berarti kula niki namung hanya ditaruh Allah di ponpes, dari ponpes ini ke ponpes lain. Sampai pernah dulu di Watu Congol Magelang ya. Ikut terakhir saya di pondok Mbah Dalhar Watu Congol dulu itu. Cuman 3 tahun dengeriku. Ada tugas dari Mbah Hayi Malang terhadap beliaunya, akhirnya saya berangkat. Bon, surat Al-Baqarah apa password lali. Apa kata kunci itu? Pertama, apakah sudah ada iman atau nur iman dalam hati jenengan bahwasanya kita manusia diciptakan Allah dari 2 unsur, jasmani juga
Wis, percaya ndak? Menungso kita semuanya ini bisa hadir di sini secara pandang sudut satu sisi, jenengan saged kesini ini secara syariat karena jenengan jasmani ini juga ada rohani. Andai kata ada jasmani tidak ada rohaninya, itu disebut orang nopo, Bu? Orang mati. Orang mati sakit obah? Mboten sakit nggih? Berangkat ke kuburan bisa berangkat sendiri? Mboten sakit. Udah. Jasmani kita Allah ciptakan dari saripati tanah, nanti kembali ke tanah. Sekarang rohani kita diciptakan Allah dari Nur Muhammad, nanti kita akan kembali wa inna ilaihi. Pertanyaannya terhadap dulur kula saudara saya yang ada di Siwaru dusunnya, pertanyaan saya, sudahkah jenengan tahu jalan menuju dan bertemu Allah? Halo Ibu, sampun semerap dereng? Ayo dereng. Sing paling tuwa umur 70 wonten sing hadir ngacung sampean maca Pancasila sila pertama sampai sila kelima bisa tak wenehi 1.000 70 tahun. Sila pertama ada ngacung iku umur 70 tahun ke atas. Mboten enten? Wis. SD niku umur pinten, Pak? SD umur pinten? 7 tahun. Udah. Yang 7 tahun ke bawah yang bisa hafal Pancasila saya kasih 50.000. Ngacung. Masih gak nggo duit, wani aku ngomong. Ada, ngacung langsung maju sini. Ayo. P4 diajarke enggak? Enggak ada. Oke. SMP umur berapa, Pak? 13. Umur 13 ke bawah sampai 7. Angkat tangan 50.000. Nek kula mboten ngengke. Monggo, ayo. Pan siapno duit 50 pan nang ganggo pan. Ini nih, alhamdulillah. Namanya siapa? Diki. Siki. Diki bin siapa? Ayah? Nama ayah sampean siapa? Romi. Romi. Nama ibu? Sri Listiani. Nah, jenengan sekarang kelas berapa? Kelas 4. Kelas 4 SD. Alhamdulillah. Nggih. Wis muga-muga dadi calon nggih. Nggih, mugi ten calon. Masalah munggah niku nek gak didukung dengan hati yang kuat gak gelem. Nggih, muga-muga ya. Jadi anak yang soleh. Allahumma amin. Ya. Napa wae? Maca napa? Pancasila 1 sampai 5 nggih. Jurine bapak-bapak kali ibu. Oke? Oke, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mungkin loh, siapa tahu besok Allah mentakdirkan jadi pemimpin. Kita nggak tahu semuanya itu. Ini sebuah isyarah sebetulnya itu. Udah, rakyat Indonesia itu sadar atau enggak ya, mengapa sila pertama itu diletakkan ketuhanan yang Maha Esa?
wis sing ngerti hikmah ayat 1 sampai 5 500.000. Apa maksud yang sesungguhnya? Saya tidak ada kaitannya dengan politik loh Pak, enggak Pak. Dikira wong saya enggak ada di situ. Lodong 500.000. Jari sing kok duwe ono takak. Kata kunci pertama adalah kita itu diciptakan Allah jasmani dari tanah, saripati tanah kembali ke tanah. Roh diciptakan Allah dari Nur Muhammad kembali kepada Allah. Cuman pertanyaannya, ruh ini nanti ketika kembali idza jaa ajaluhum, sudahkah tahu jalan menuju Allah? Katanya jawabannya belum tahu. Oke. Kata kunci pertama. Kata kunci kedua, sudahkah Anda iman atau di dalam hati Anda itu ada satu keimanan bahwasanya Anda bisanya berkumpul di sini, berkumpul dari rumah, berjalan kaki atau pakai sepeda motor, semata-mata itu diperjalankan oleh Allah? Gak usah dijawab. Adakah di dalam sampean hati itu keimanan, mengimani, meyakini bahwasanya Anda bisa datang hadir di majelis yang mubarakah ini karena diperjalankan oleh Allah? Sama halnya dengan apa yang telah disampaikan oleh Bapak yang memimpin doa tadi. Sudahkah ada iman ketika Anda takbiratul ihram bisa berdiri, rukuk, sujud, duduk? Di situ ada sesuatu yang paling lembut, paling rahasia, yaitu Allah. Innahu bikulli syai'in muhit, yang menggerakkan jenengan akhirnya bisa sholat. Pertanyaan tadi, sudahkah ada iman yang seperti itu? Kalau sudah ada iman seperti itu, maka nanti apa yang ku sampaikan tentang masalah surat Al-Baqarah ayat 208, yakin jenengan langsung saged nrimo. Nek enggak, kalau tidak, nah entar dulu, bingung sampai nantinya. Lah, oleh sebab itu mengapa saya kasih sesi tanya jawab? Tanya atas kebingungan itu apabila tidak paham. Setuju? Oke. Masalah waktu terserah Allah. Ngoten nggih? Bah rong jam, bah sak jam, bah setengah jam, terserah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, yang dipanggil, yang dihai itu adalah orang yang beriman. Tahapannya kan ngeten, Pak. Islam, iman, ihsan. Saya ulangi, tahapan untuk menyempurnakan keislaman kita pada Allah: Islam, iman, dan ihsan. Oke. Yang dihai, yang dipanggil oleh Allah hanyalah orang yang beriman. Mengapa tidak ya ayyuhal muslimun? Karena iman sudah mesti Islam. Kalau Islam belum tentu iman. Apa tarkibnya definisi iman? Menjalankan perintah, meninggalkan larangan. Itu iman. Nah, Islam kita bersyahadah, kemudian bukti daripada iman kita menjalankan perintah seperti sholat, zakat, puasa, dan haji. Itu pembuktian Islam sampean disebut iman. Yang menarik di sini adalah kalimat berikutnya, udkhulu fisilmi, mlebu sira kabeh, masuklah kau di dalam agama Islam kafah khalih sampurno. Loh, iki lho wis iman kok dikongkon mlebu Islam maneh, iku piye? Lah mudhun cibulian, lah ngoten nggih. Pun kalau buka rahasianya ayat ini,
Mengapa kita disuruh untuk menyempurnakan keislaman kita? Karena nyuwun sewu, iman kita itu belum ihsan. Iman kita kepada Allah belum benar. Letaknya di mana? Kok belum betul? Tiap saat, tiap waktu kami ini menjalankan perintah dan meninggalkan larangan. Mana letaknya ketidakbenaran? Bukan ketidakbenaran, kurang sempurna. Mohon maaf, kurang sempurna. Kembali kepada password pertama kita. Kita manusia itu ada dua, jasmani dan rohani. Lihat di dalam surat Ali Imran ayat 31. Berkenaan dengan kita memperingati hari kelahiran baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini, bukalah di dalam surat Ali Imran ayat 31. Google pak dibuka ada nom sadar. Hati sinyali kapate ono. Kalau wong nggih medhek golek sinyal mboten saged. Apa di situ dikatakan? Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Muhammad katakan kepada umatmu, jikalau Islammu kepingin sempurna, jikalau cintamu ingin diterima oleh Allah dan dijadikan oleh Allah sebagai kekasihnya, maka fattabi'uni, ikutono Muhammad, ikutono aku, kata Rasul, elok aku. Pertanyaannya, ya Rasul, saya mengikuti panjenengan ini yang bagaimana? Saya sejak kecil sampai besar, saya mengikuti hukum di dalam syariah, ya. Mana perintahku jalankan, mana laranganku tinggalkan. Jawab Rasulullah, umpami angsal kula jawab, ya Pak. Di dalam Quran, Al-Quranul Karim itu mboten enten jawaban pertanyaan, syarat dan jawab seperti ini, enggak ada. Mungkin sampai bisa melihat di kitab teles atau di Al-Quranul Qadim baru ketemu. Kita harus mengikuti Kanjeng Rasul yang bagaimana Bapak Ibu, biar keislaman kita sempurna, biar cinta kita betul-betul, iman kita betul-betul terhadap Allah yang disebut iman yang sudah ihsan. Tolong, madhab 4 Imam Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali sepakat di dalam Islam itu tahapannya ada 4, syariat, thariqat, hakikat dan makrifat. Iki syariat dan thariqah, mohon maaf Pak, mengajarkan terhadap kita khususnya di dalam hukum fuqaha, hukum syariah, supaya kita betul-betul takwa kepada Allah, lahiriah jasmani kita, meninggalkan larangan dan menjalankan perintah. Itu sudah ditata di dalam hukum syariah. Tapi ini belum menyentuh terhadap rohaniah Bapak Ibu, belum menyentuh. Kita masih dikenalkan tauhid la ilaha illallah, belum dikenalkan tauhid la ilaha illallah yang memunculkan dzikir khafi atau sirri. Belum lagi kita nanti akan dikenalkan tauhid la ilaha illa anta yang memunculkan dzikir sirrul asrar, yang menggerakkan ruhaniyah sampean kali kula sehingga bisa iman dengan benar-benar hanya pada Allah. Nanti ditutup wahyu yang terakhir, la ilaha illa ana. Semuanya di dalam Al-Quran, tahapan-tahapan ini. Kita syariat sejak kecil sudah dididik, terutama tentang masalah rukun Islam. Sholat kita jalankan, zakat, puasa, haji, bagi yang mampu kita laksanakan. Mudah-mudahan yang hadir, walaupun haji ini ditunda-tunda, mudah-mudahan kita menangi. Allahumma amin. Ya, sempurna cara syariati rukun Islam sampean. Syariat mendidik kita sudah. Sekarang kula tanya terhadap yang hadir,
laksana sekolah TK, mau nggak jenengan naik SD? Maukah jenengan masuk ibtidak? Nek mau, unggah no syariat sampean ning torikoh, unggah no tauhid sampean itu dari la ilaha illallah menuju la ilaha illahua, huwa dia, unggah no. Terus bagaimana cara mengunggahkan, menaikkan? Lewat acara malam hari ini saya suguhkan cara untuk menaikkan level tahapan keislaman kita pada Allah. Urusan jenengan purun rimo atau tidak bukan urusan saya, sebab saya balahu minkum, saya hanya sekedar menyampaikan saja. La ikroha fiddin, tidak ada paksaan untuk mau ngunggahno menaikkan mutu kadar keislaman kita. Setuju? Jadi ojo disalahke wong sing nolak, ojo, jangan. Nanti ada waktunya sendiri, nanti ada waktunya sendiri. Walaupun malam hari ini belum, aku berdoa pada Allah mudah-mudahan hati sampean kapan dino nanti dibuka Allah dan bisa menerima dan mengikuti dengan sempurna terhadap baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa sih torikoh iku? Jalan. Syariat adalah kendaraan, torikoh adalah jalan. Syariat dengan torikoh tidak bisa dipisahkan, Pak, nggak bisa. Kendaraan dan jalan tidak bisa dipisahkan. Di mana ada jalan pasti dibutuhkan kendaraan. Di mana ada kendaraan pasti membutuhkan jalan. Terserah jalan sampai lewat mana, terserah. Untuk sampai ke sini, mohon maaf, di dusun Siwaru, desa Tanjung Tirta, terserah. Lewat utara silahkan, lewat selatan silahkan, lewat timur silahkan, lewat barat silahkan. Saya ini bingung boten, ini kok timur ya? Barat ya? Kewalik tambahannya. Nggih, pun terserah. Siapa yang datang lewat jalan yang tidak sama, ya ojo tukaran, ya ojo tukaran. Silakan yang lewat barat, silakan yang lewat timur. Sing penting tujuannya sama. Apa? Ngaji. Terus torikoh jalan kita di tengah-tengah syariat itu yang bagaimana? Nah, kalau saya bicara tentang torikoh secara umum, mulai A sampai Z, pilih yang mana terserah, yang jelas harus muktabaroh. Apa muktabaroh? Sanatnya itu sampai terhadap baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kesanatannya sambung. Saya tidak menyuruh nang toriko iki ndak, terserah Anda ikut jalan secara umum. Tapi ada jalan yang khusus. Nah ini khusus jalan ini. Seperti halnya yang telah dilakukan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab pada saat kenabian baginda Rasul, torikoh jalan yang sekarang kita anggap torikoh mulai A sampai Z muktabaroh itu pada saat beliau itu belum ada. Nah terus torikohnya Kanjeng Nabi bagaimana? Jalannya bagaimana? Yun sewu Pak ya, mbok menawi lagi niki sampean krungu keterangan ini, jangan di backlist dulu, jangan dikatakan salah dulu, ayo diresapi. Apa torikohnya Kanjeng Rasul? Ini yang disebut secara khusus. Sholat ikut torikoh, nama sholat ikut torikoh. Nama aktivitas apapun, mau Quran, ngaji, apapun itu torikoh, itu jalan.
Lah hakikatnya apa? Tujuan, hakikatnya tujuan Pak. Tujuanmu sholat kemana? Ayo. Tujuan dengan kerja cari uang atau gimana? Allah sampun katakan dalam salah satu surat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak akan menciptakan jin dan manusia termasuk kita ini kecuali hanya diperintahkan menyembah. Bahasa menyembah dikatakan benar manakala sing nyembah harus ketemu weruh sapa sing disembah. Iki syarat. Dikatakan sembah sing bener adalah syarat yang menyembah harus tahu dan ketemu siapa yang disembah. Sama dengan saya diundang jenengan. Saya diundang panjenengan di sini dikatakan sah manakala saya bertemu sing ngundang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, undangan. Nggih, Pak? Undangan. Sing ngundang Gusti Allah. Yang kutanyakan, ada hakikatnya enggak hati sampean lau? Tujuannya sudah benar betul sampai nekani undangan. Hakikat itu tujuan. Apa tujuannya kita? Mendatangi undangan, menyembah terhadap Allah. Pertanyaannya ketika Allahu Akbar, hatimu iku eling Allah apa eling saliyane Allah? Wis, gak wani jawab. Mengapa kita setiap saat dan waktu ketika sholat Allahu Akbar di dalam hati kelingan kilpat sikil papat apa? Wedus. Karena saya sebagai belantik wedus kambing tadi pagi saya jual, saya kasih harga 3 juta, tidak ditawar, langsung dibayar. Allah Akbar. Tadi kasihkan 4 juta ya, tak kasihkan 3 juta kok ya gak usah ditawar, berarti kemurahan lah gitu nggih. Heta apa kok ngono? Kadang-kadang kita teringat istri habis dibikinkan kopi, berhubung listriknya mati, ibu iku mang keliru garam. Lah garam sama apa namanya gula itu jejer Pak, tempatnya jejer. Listrik mati Pak yang bikinkan kopi yang mriki nek nyeluk yang ngoten nggih. Nggih, sami nek ngoten. Iku nek pas gendaan, pas anyar-anyaran. Nanti kalau sudah punya anak 2 beda panggilannya. Ibu arek-arek kok iso ngono ya? Nah, tadi wah yang nyonya kau wecok anek melakor awapet. Nyonyanya mau jatuh, hati-hati dek. Ya, ketika sudah punya anak 3-4 kati tipu deladap ayo. Tahu deladap? Bahasanya ini apa? Sembrono itu loh. Mengapa sayang kita hilang? Karena jatuh pada anak. Sayang kita jatuh pada anak. Dulu kang masnya itu belum dibikin kopi, kula tambalaken mas. Makan disiapkan, waktu kemanten baru. Sudah punya anak 3 sampai 5. Kang kai dhewe yo gak patheken. Kok ngalih ngono ya? Ning kene nggih ngoten nah. Nek Mojokerto ngono Pak, nek kene mboten. Maksudnya mboten beda. Mohon kembali kepada ayat. Mengapa kita ketika sholat hati teringat pada selain Allah? Mengapa? Inilah yang menjadi pertanyaan besar mestinya terhadap kita sebagai umat Islam khususnya. Evaluasi. Makanya Pak Panitia tadi bilang, muga-muga iso dadi sholat yang khusyuk lah. Di sini. Mengapa? Ini Pak yang harus kita bedah. Sebab
Barang siapa saat nilai sholatnya di mata Allah bagus, pasti lainnya akan jadi sebaliknya. Bila mana nilai sholat kita di mata Allah jelek, maka jeleklah lainnya. Wes rumus itu. Sekarang aku tanya, kita semuanya yang hadir di sini tahu umur kita. Ada yang sudah 40, 30, ada 50, bahkan 60. Cuman kalau ditanya, sisa umur kita tinggal berapa? Diem semuanya. Kita tidak tahu sisa umur tinggal berapa. Kalau kita tidak lekas, Bapak Ibu, mohon maaf, mengevaluasi sholat kita, mengevaluasi hati kita kepada Allah, terus bagaimana nasib kita saat kita kembali kepada Allah? Allah sudah berkata di dalam surah Az-Zumar ayat 54, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayatiyakumul adab tsumma la tunsarun. Kita tidak akan pernah mendapatkan pertolongan dari Allah setelah kita meninggal, Pak. Tidak akan pernah mendapatkan pertolongan dari Allah apabila waktu kita di dunia ini kita sibukkan hati ini untuk berbicara, untuk beribadah, untuk beriman terhadap selain Allah. Alias bila mana di dunia ini ruhaniah kita belum bertemu Allah, jangan harap sholat akan bisa khusyuk. Jangan harap. Masih oto, bahasa Indonesia apa? Walaupun status kita sebagai apapun nggak akan pernah bisa. Alimo koyo opo kita, sondol langit itu. Ilmu kita manakala belum musyahadah terhadap Allah, belum makrifat pada Allah, jangan harap sholat kita di mata Allah bernilai baik. Jangan harap kita akan bisa melakukan sholat dengan khusyuk, nggak bisa. Apa itu sebab pun? Tak jawab. Satu, karena kita ketika sholat ruhaniyah kita belum mengikuti ajaran Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Belum. Kita cuman mendompleng, ngikuti syariatnya saja. Hakikatnya belum. Padahal hakikatnya Rasulullah huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq, ay dinut tauhid. Itulah ajaran yang mendidik ruhaniyah jenengan, bukan jasmaniyah. Kalau jasmaniyah itu syariah, Pak. Kalau ruhaniyah kita adalah hakikat dinut tauhid, mengesahkan pada Allah. Qul huwallahu ahad, katakan Muhammad. Allah itu ahad, esa. Ajarkan terhadap umatmu. Ini berarti ilmu ketauhidan kita untuk mengesahkan Allah, ilmu hakikat kita untuk menyatakan tujuan kita sholat bertemu Allah yaitu makrifat, itu belum kita dapatkan. Kita belum belajar tentang pengajaran apa yang dibutuhkan ruhaniyah kita. Makanya mengapa di situ yang dipanggil amanu padahal sudah Islam, berarti iman kita masih bermasalah. Contoh umpama jenengan sholat Allahu Akbar, dalam hatiku punya iman, aku bisanya berdiri karena kekuatanku, karena aku kuat, karena aku punya karep sholat. Intinya aku iman bisanya sholat karena diriku sendiri, gak melibatkan Allahnya, gak melibatkan sama sekali. Ada lagi contoh, tetangga kita kasih kita uang sebab kita punya masalah, ditolong, diutangi. Manakala tidak saya bayar, maka saya akan masuk di dalam penjara karena kena pasal. Ditolonglah keluar tetangga kita, diampili, dipinjami uang 10 juta, kayak nutup masalah, gak ada masalah.
apabila hatiku meyakini beriman sing nulung iku tonggo, maka iman saya masih bermasalah. Kok iso? Pun sampai mlebu nang ayat la haula wala quwata illa bil. Manusia kita Pak Bu, sifat kita aslinya adalah la haula, tidak punya daya upaya apapun, tidak bisa menolong atau ditolong, tidak bisa berupaya apapun dalam hal melihat, mendengar, berucap, bertindak, wala quwata, dan juga kita tidak punya kekuatan. Manakala itu terjadi, kita bisa melihat, mendengar, kondisi apapun kuat, semata-mata iku sebetulnya illa bil, artinya iku we'e Gusti. Paham ya? Berarti tonggo kuku makhluk sejatine dheweke gak iso, dia tidak bisa untuk menolong saya. Ning seperti bisanya dia itu menolong semata-mata karena Allah di situ. Terus Allah itu di mana, Pak? Al-Hadid ayat 3 sampean buka, huwal awwal wal akhiru wad dhahiru wal batin. Allah itu di awal ya di akhir semua masalah. Artinya apapun masalah sing sampeyan kali kula tompo, apapun masalah yang kita hadapi, di situ Allah yang mohon maaf yang menggerakkan, yang mengawali dan mengakhiri, yang menyudahi semuanya itu adalah Allah. Sebab nyun sewu jenenge napas Pak Bu, wadzahiru wal batin, Allah iku ning jero yo ning jaba sampean. Manakala tidak ada Allah di situ, aku tanya, napas bisa keluar sendiri? Jikalau tidak dikeluarkan Allah, halo Ibu, kinten-kinten napas jenengan kali kula saged keluar masuk sendiri? Mboten saged. Inilah Pak, termasuk babakan ngelmu dino tauhid sing kula gelar niki sampean resapi. Sampean resapi. Yang intinya kita makhluk, sifatnya la haula wala quwata. Apabila terjadi pergerakan di situ karena illa billah. Ini yang kita umat Islam gak sadar. Karena ngelmune tauhid setelah zaman Khalifah Sayyidina Ali sampai 2014 kemarin itu terkesan disembunyikan. Jangankan disampaikan di tengah umum seperti ini Bapak Ibu, di tengah-tengah majelis khusus itu terbatas, masih pakai isyarat. Jangan tanya terhadap saudara-saudara saya yang sudah masuk di dalam dunia thariqah. Sungguh Pak, apa mursyid-mursyid kita ketika berkalam, mohon maaf, terkesan ditutup-tutupi, yang alasannya itu karena rahasia Allah. Manakala aku sampaikan akan takut adanya fitnah. Itu zaman dulu, sekarang enggak. Apa dasarnya sekarang kok boleh, walaupun secara umum? Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Dialah Allah, zat yang maha suci, yang mengutus utusannya untuk membawa petunjuk dan dinul haq, agama yang bertauhid, yang maksud dan tujuannya adalah untuk menyempurnakan keislaman panjenengan kali kula, supaya tidak hanya jasmani tok Islam, rohnya yo ikut Islam. Betul Pak maksudnya. Lah, roh itu akan Islam di mata Allah manakala roh itu sudah masuk di dalam dunia hakikat untuk menuju makrifat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini walau karihal musyrikun, Muhammad sampaikanlah, walaupun kau dicaci maki oleh umatmu yang gak suka padamu. Terjadi tak Pak? Surat Al-Hijr ayat 94-99. Bagaimana ketika saat Rasulullah menyampaikan dengan terang-terangan di muka umum, dicaci maki beliau.
menyampaikan dinul haq dicaci maki. Ya Allah, itu zaman Kanjeng nopo maneh sak mangke. Walau karihal kafirun, walaupun di tengah umum Muhammad sampaikan. Cuman sejarah mencatat ketika Rasulullah menyampaikan tentang hal ini, pertama sembunyi-sembunyi, selanjutnya terang-terangan. Sejak Sayyidina Umar itu mengikrarkan diri dia menjadi beragama Islam ini, Pak. Udkhulu he wong mukmin, mlebu sira kabeh fisilmi di dalam agama Islam kafah kali sampurno. Artinya jenengan iki sing diceluk, Pak, iman sampean kali kula tasih ana masih ada iman selain Allah, berarti belum murni ketauhidan kita, dipanggil oleh Allah untuk menyempurnakan Islami. Artine roh sampeyan iki kudu bibinau taklim muta'alim, kudu belajar ilmu tauhid. Di manakah adanya ilmu tauhid itu? Nuwun sewu, sampeyan harus cari guru akhirat. Sampeyan harus cari guru yang bimbing khusus tentang ketauhidan hati jenengan pada Allah. Siapa beliau? Tabi'ina sholihin, penerus Kanjeng Rasul. Meneruskan tidak hanya syariatnya saja, tetapi juga sekalian hakikat. Nyun sewu, disitulah nanti jenengan akan diwejang, dididik tentang sifat Allah yang sebetulnya Allah itu yang bagaimana. Allah yang kita sembah-sembah setiap waktu itu yang bagaimana. Nanti jenengan akan dibukakan ilmunya. Setelah itu beramal alias jenengan kholwat. Disitulah sesuai dengan perjalanan waktu jenengan kholwat zikir tersebut, lama kelamaan jenengan akan pasti dipetukno, ditemukan terhadap Allah Subhanahu. Iki janji Allah di dalam surat Al-Ankabut ayat 5. Wa man kana yarju liqa Allah, barang siapa yang di dalam hatinya ingin bertemu aku, bertemu Allah, fa inna ajalallah la'at, Allah berjanji nanti jenengan akan ditemui dalam waktu yang sudah ditentukan. Lah yang menentukan waktunya itu Allah Subhanahu. Mbuh ketemune waktu sholat, mbuh ketemune waktu jenengan khususia berzikir, mbuh waktunya apapun, mbuh waktunya jenengan ikmang waktu kerja, bisa. Karena apa? Di dalam surat Al-Baqarah 115 Allah katakan, fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Apapun kondisi sikon yang kau hadapi, kemanapun kau menghadap, di depanmu ada wajah Gusti. Sebab Allah iku yo ning jaba yo ning jero, di dalam dan di luar. Allah ya karim. Shallu ala Nabi Muhammad. Bon. Nek jenengan sampun mlebet datang keislaman sing sempurna, roh ya muslim, jasad ya muslim, maka ayatnya seterusnya, innahu wala tattabi'u khutuwatis syaiton, janganlah kau mengikuti bisikan nafsu dalam dirimu. Anda akan bisa tidak mengikuti kalau ruhaniyah sampean sudah muslim. Kalau ruhaniyah sampean ini sudah mendapatkan pengajaran dinu tauhid, terus mengamalkan dengan istiqomah, baru jenengan tidak akan pernah mau untuk mengikuti bisikan hawa. Apa sih bisikan hawa nafsu? Wama ubari'u nafsi inna nafsa la amaratum bisu. Nafsu itu ngejak atimu lali nang Gusti. Makanya jangan heran waktu sholat Allahu Akbar, tadi Pak golek kunci gak ketemu. Waktu sholat, loh iya ono loster ya, ada di dompet. Loh, nafsu selalu mengajak jenengan kali kulo ketika sholat ruhaniyah sampai kali kulo lalai terhadap Allah. Artinya lalai gak sadar jenengan oleh ngadeg sopo sing ngedegno, sing ono jero lan jaba jenengan, ka ono maneh kejaba Gusti, tidak ada lagi kecuali Allah.
Jenengan bisa rukuk, sing ngerukuk nih ya Gusti. Jenengan bisa maca Fatihah, ya sing macakno Gusti. Jenengan krungu swara, sing ngrungokno ya Gusti. Semuanya Allah selalu melayani kita. Perkara mata berkedip, nyun sewu, nek gak dikedipke Allah ning kene saged tak bisa mata kita berkedip sendiri. Saya coba jenengan sedina ojo kedip, piye rasane? Satu hari jangan berkedip, mencicil terus gini, piye rasane? Subhanallah, namanya makan Pak, tangan kalau gak digerakke Allah ya gak bisa tangan kita bergerak sendiri. Kan sudah jelas tangan ini sifatnya la haula wala quwwata, bisanya bergerak karena illa billah, karena Allah di situ. Hati kita gak sadar Pak atas kehadiran Allah di dalam atau di luar diri kita. Itulah yang menjadikan mengapa kita sholat selalu lalai, tidak khusyuk. Padahal mohon maaf, buka di dalam surat Al-Baqarah ayat 238 tentang masalah sholat wajib opo sunnah khusyuk itu. Ayo tidak. Hafidhu ala sholawah wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin ay khosyiin. Bahasa khusyuk itu wajib. Wajib jenengan sholat iku ketemu Gusti Allah. Sampai Allah berkata, wa nahnu, kata Allah, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku iki, kata Allah, lebih dekat daripada urat nadimu. Antara ruh dengan urat nadi dengan Allah lebih dekat Allah. Tapi mengapa kita tidak tahu? Nah, itulah persoalannya Pak. Jawabannya karena kita belum masuk di ranah hakikat menuju makrifat. Karena kita belum mendapatkan pembimbing, sang pembimbing guru akhirat. Ini persoalannya. Sehingga selama ini guru-guru akhirat kita, mohon maaf, disembunyikan oleh Allah. Kadang menjadi pedagang beliau. Gak harus pakai serban, enggak. Gak harus pakai kopiah, enggak. Apa ini? Casing Pak, ini Pak. Serban yo casing. Tahu casing? Pandangan dohir makhluk. Sampai kepingin tahu guru akhirat, jangan melihat casingnya Pak. Cirinya ya siapapun beliau, bisa jadi beliau jadi kepala desa, jadi perangkat, bisa jadi pedagang, bahkan pemulung, bisa jadi. Ciri ini mek ngeten tok. Setiap kalam yang keluar untuk jenengan itu menyejukkan hati, mendidik hatimu untuk menuju dan bertemu Allah. Itu beliau. Sampai pun delok kasih ini Pak, jongweng gote tutuk udel, serbanan putih ini ki, ngalor ngidul nyangklot serban, kopi ae, wah menggiurkan. Ada kalanya anggapan uang miring, lu ngerti ya? Kan seperti itu, selamanya seperti itu. Beliau bisa jadi orang yang orang lain menganggap dia itu edan. Mohon maaf loh, ciri ini mek situ. Ketika semenjak ngomong, ketika dia itu sampai mintain nasihat, mesti ngarahno ati sampean untuk mengenal Allah Subhanahu. Ada di situ. Itu guru akhirat. Siapapun dia, Allah menyembunyikan ini. Nah, nek tengerane casing ngeten iki Pak, ketipu jenengan. Casing boleh api, silakan. Tapi yang terpenting isi. Yen sewu casing iku ndugi Samsung. Mohon maaf ya. Ternyata isinya HP iku. Nah, iPhone lah. Jelas jos iku. Wong akeh ketipu. Samsung kok rasa iPhone. Nah, delok isini Pak, isini tadi menyejukkan hati. Yang nomor 2, dia tidak suka untuk menghasut, nggak suka, ngedu, nggak suka. Justru dia itu mempersatukan. Makanya mengapa
dasar negara kita Pancasila, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Apapun agama Anda, apapun kepercayaan Anda, apapun bendera Anda, harus satu ke ahad. Jenengan kali kula apapun torikoh jenengan silakan, yang penting tujuannya satu ke ahad, Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya di dalam Al-Quran itu banyak yang mengupas tentang bahasa pangeran itu Rob, Robbi, Robbukum, innallaha huwa Robbi wa Robbukum. Itu untuk umum. Rob itu untuk umum, artinya Tuhan. Boleh umat Islam, boleh selain umat Islam. Yang penting itu substansi dan tujuan kita, hakikat kita adalah bertemu terhadap Tuhan tersebut. Subhanallah. Tolong jenengan nek kepingin belajar sholat, pingin ketemu Allah akhirnya khusyuk, coba sampean praktekno mengkitali. Gini caranya. Sampai nek kerso ya. Ini saya langsung mboten detail, langsung saya ambil yang terpenting. Di dalam hati sampean kalau sudah ada iman bahwasanya Allah di dalam dan di luar Anda sebagai motor dan penggerak Anda, maka ketika jenengan sholat takbiratul ihram sampai salam, sibukno ati sampean iku merasakan, mengimani bahwasanya apa yang timbul di diri jenengan, baik membaca atau melihat, mendengar atau bergerak, semata-mata itu yang menggerakkan Allah subhanahu. Jikalau hati sampean sadar di dalam waktu sholat seperti ini Bapak Ibu, itu loh caranya jenengan iku bisa sholat dengan khusyuk. Simpel toh? Simpel sekali. Kalau tidak terasa di dalam hati sampean gak nyaman atau gak damai, gak tentrem, ke Mojokerto bawa sandal, tapuk nonang raiku. Kalau tidak seperti itu, kalau tidak damai hatimu, tapuk no raiku. Tinggal pertanyaannya, jenengan mau mempraktekkan apa ndak? Lebih-lebih ketika jenengan sholat 5 waktu, tak jamin sampai nek wis kadung gendeng ambek Gusti Allah ning kuno, mohon maaf, ati sampean kali kula kadung mahabbah muraqabah terhadap Allah, tak jamin sholat sampean ku gelek lali rokaat. Aku lagi roman salat duhur kan papat toh ya, sampai ini lali dilalekno Allah dengan hitungan rokaat. Iku proses Pak, proses. Gak apa-apa, gak apa-apa. Ya nanti ketika mau salam sampai tebus ambek sujud sahwi ngoten mawon. Tapi mesti nyaman hati sampean. Hati sampean akan damai. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Ingat, hanya dengan zikir inilah, zikir yang maksud sadar diri hati sampean bahwasanya apa yang muncul dalam diri Anda semata-mata itu karena Allah, itu namanya zikir, maka hatimu akan damai. Ketika jenengan sakit umpama gak waras-waras ya, tombone durung teko sampai nek gelem zikir iki, tak jamin ndang teko. Wis tak penak toh? Tadi disebut jenengan kali kula niki banyak masalah di dalam rumah tangga. Sampean pingin keluar masalah lah ngoten nggih. Sing sering zikir sing kula sebut tadi wau. Sapa sing gawe lara iku? Sapa sing nguasai lara? Sapa sing gawe masalah? Siapa yang menyelesaikan masalah? Tidak ada kecuali Allah. Allah nek ati sampean duduk nang gunung, janji Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Selesai masalah. Alhamdulillah, iki janji Allah. Tinggal jenengan sabar apa ora, tinggal jenengan ikhlas apa ora. Dikasih Allah sakit ikhlas apa ora, ketika Allah ngkei masalah yang rapena, kalau jenengan dasari ikhlas, aku yakin tidak ada bagi Allah masalah itu tidak selesai. Masalahnya yang menyelesaikan itu Allah. Makanya kita harus pasrah.
Pasrah itu akan benar manakala kita bertemu terlebih dahulu terhadap yang kita pasrahi. Wa anibu, dan kembali dan bertemulah kau terhadap Tuhanmu, wa aslimu lahu, kemudian pasrahlah. Lo pasrah nomor loro, berarti pasrah Anda akan benar manakala Anda itu sudah ketemu yang pasrahi dengan di jalan. Pak, saat itu sepeda nggih, sama nggak kenal siapa dia, saya tak ke sungai dulu, nggak kenal siapa-siapa. Pasrah yang seperti ini kurang benar karena belum kenal siapa yang sampean pasrahi. Ternyata yang dipasrahi curanmor. Bagaimana maling itu? Langsung dibawa lari lah nggih. Nah, nek pasrah itu sing bener, dikatakan pasrah sing bener, jenengan sebelum pasrah itu sudah kenal, sudah tahu siapa yang pasrahi. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kepada sholat. Ya jenengan wis ketat lah sholat kaya ngene, nek gak cocok ambek Quran nang Mojokerto tapuk ono cangkemku ambek sandal, kurang lega hati sampean ambek parut. Tahu parut apa di sini? Parut, Pak, yang buat marut kelapa itu kriatik itu. Iya, itu jikalau kau jenengan hati sampean nggak sesuai dengan apa yang kukatakan tadi, taruhannya ada di situ, Pak. Jikalau Anda sudah di situ, maka iki hukum dari Allah, wala tattabi'u khutuwati syaiton. Anda akan bisa meninggalkan ajak-ajak nafsu. Nafsu ngajak selalu lali nang Gusti. Berhubung jenengan setiap saat dan waktu berzikir terus, maka nggak ada kesempatan nafsu mencari celah. Surat Al-Insan ayat 25-26. Wadhkur isma rabbika bukratan wa asila wa minal laili fasjud lahu fasabbihu lailan tawilan. Muhammad, pagi sampai sore berzikirlah kau. Malam pun juga begitu. Jadi Rasulullah itu 24 jam itu dzikir terus, Pak. Iya, dzikir terus. Bon, kalau sudah begitu, sebagai penutup ayat, innahu lakum aduwwum mubin, innahu satemeni setan lakum kedue sira kabeh iku aduwwun mungsuh mubinun kang pertelo kan nyata. Sesungguhnya nafsu itu mungsuhmu yang nyata. Dikatakan nyata, Anda akan tahu nafsumu. Selama ini kan nggak tahu, Pak, nafsu itu isinya apa ya? Kata Rasulullah itu mungsuh, kata Quran mungsuh harus diperangi. Kita perang wajib tahu siapa musuh kita. Kalau kita tidak tahu musuh kita perang, kalah, Pak, kalah. Sampai sholat yo kalah, sembarang kalah. Itu iso menang, sampai harus mengenal nafsu di dalam dirimu. Mana itu nafsu? Sifat basariah, di dalamnya ada nafsu dua, nafsiyah dan amarah. Tiap saat ngaku-ngaku aku. Kok gak aku ngono? Kok gak iso? Gak bisa. Kok gak aku nih Pak teko terus. Inilah nafsu yang kumaksud. Itulah yang dimaksud innahu lakum aduwwum mubin. Itulah musuhmu yang nyata. Makanya kitab hikam dalam pasal berapa itu, Syekh Ibnu Athaillah dawuh, lepaskanlah sifat basariah di dalam dirimu jikalau kau ingin lekas bertemu Gusti Allah. Artinya aku mule sing nyapo-nyapo lepasen. Contoh, aku sholat merasa aku sing sholat lepasen. Carane ngelepas zikirawa. Zikir yang bagaimana yang kumaksud? Sadaro yen kabeh, rasakanlah yang semua apa yang terjadi pada diri kita sesungguhnya itu illa billah wa Gusti Allah. Walillahil masyriq wal maghrib, mulai jagat etan sampai jagat kulon semua milik Allah, dan yang menggerakkan milik Allah, yang bergerak iku milik. Nah kok kita ngaku-ngaku? Itulah memang nafsu, proses kita. Lah sekarang sudah saya kasih tahu caranya mengenal nafsu untuk sampai perangi. Terapkanlah di dalam sholat, terapkanlah di luar sholat, setiap saat dan waktu. Ibu-ibu kalau pagi jelas masak, ulek-ulek bu nggih. Kau saat ini gereneng bronjol sak bulan 3 imek 50.000. Lombok itu tak tepok no raimu.
Lah apa gitu? Ilingo kuwi iso ngulek karena Gusti dalam dirimu. Itu loh maksud saya. Kadang-kadang ibu-ibu nuk mangkele Pak. Nek sampean oleh kei blonjo terlambat, nggih napa mboten Bu? Apalagi biasanya 1 bulan 2 juta. 1 bulan dikasih 20.000. Piye jawab ibu? Ya sama-sama makan uyah gitu. Allah ya Karim. Itulah kita Pak Bu, setiap saat dan waktu tidak selamanya mesti cukup dan lebih-lebih ya. Suatu saat Allah menghadapkan kita dalam kekurang. Contoh air tadi ya. Kita waktu peceklik ini kemarau panjang. Pak Kades tadi sampun nyampaikan atau wakil Pak Kades. Yes, kita harus sabar. Sebab semuanya yuk karena Allah. Aku yakin jenengan melihat mengimani hanya Allah yang berkehendak. Aku yakin doa panjenengan jaluk udan mesti dikai udan. Kalau hati sampean iku ngakokno yen semua itu karena Allah. Kesimpulan, pun masuk kesimpulan. Kita hidup di dunia ini tinggal berapa tahun tidak ada yang tahu. Allah sudah ngancam kita dalam surat Az-Zumar ayat 54, sing sapa wonge urip ning dunya, barang siapa yang hidup di dunia tidak lekas kembali ruhaniyahnya untuk bertemu Allah, kok ya sudah kedatangan mati, sumalatun sorun. Ruhaniyah kita akan kembali kepada Allah nantinya itu di dalam zona alam sing gelap, alias tidak mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu. Naudzubillahi min. Di balik ayat itu, barang siapa saat di dunia sebelum meninggal dia sudah rohaniyahnya kembali kepada Allah, meniru Nabi Muhammad, syariat dan sampak makrifate, maka dia akan meninggalnya itu dapat pertolongan Allah. Yang tadinya ayat sumalatun sorun lanafi tidak ada, dihapus oleh Allah, akhirnya sumatun sorun, maka mereka akan ditolong oleh Allah Subhanahu dengan cara jalure alam sing sampeyan leboni roh iki alami alam pepadang. Sebab apa? Inilah jawaban di dalam surat Al-Baqarah ayat 257. Wis iki kunci nih. Sing sapa wonge ning donya atine iku wis ndadekno iman mung hanya pada Allah, berarti makrifat bertemu Allah. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Mati jenengan mengke mlebet ning alam pepadang. Alhamdulillah. Walladzina kafaru auliya'uhum taghut. Mereka yang kedua, manakala di dunia tidak mau kembali dan bertemu Allah dan menjadikan selain Allah sebagai pemimpinnya, yaitu nafsu, maka ketika meninggal ruh ini kembali pada Allah, masuk dalam alam kegelapan. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Akhirnya di dalam syariat disebut itulah alam barzakh. Ini sebuah dinding yang mengurung terhadap arwah-arwah kita yang pada waktu di dunia itu belum bertemu terhadap Gusti Allah. Terakhir aku pesan Pak Bu, itu pesan kalau ini penting, tolong jenengan jangan mati dulu ya. Ibu bapak itu berumur berapa jenengan tolong ojo mati dhisik. Jangan mati dulu apabila ruhaniyahmu itu belum makrifat dateng Gusti. Iso makrifat ikutono Rasulullah, tidak hanya di jalur syariatnya tetapi juga di jalur hakikat supaya bisa makrifat datang Allah. Oke Bapak Ibu, itu apa yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan malam hari ini. Terakhir tadi saya berpesan jangan pernah sedorin mati dulu sebelum rumah ruhaniyahmu takwa itu estu sudah sampai pada Allah. Mudah-mudahan apa yang telah diberikan Allah pengajian malam hari ini estu betul-betul menjadi ilmu yang barokah, manfaat terhadap keluarga kita, anak putu kita, fid dini wad dunya wal akhirah. Lahumul Fatihah.
Sebelum kami tutup salam, matur suwun terhadap Sohibul Auqat dan juga operator yang sangat baik sekali. Kami diberikan seperti hal ini, sangat baik, suaranya juga baik, matur suwun. Sedaya masyarakat juga begitu, matur suwun. Kalau bisa diterima di sini, mudah-mudahan ada maksud Allah, rohaniyah kita semakin dekat pada Allah. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, hadanallah wa iyyakum wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad.